Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, seperti yang Anda lihat, kali ini saya memakai baju batik merah lagi. Yang artinya pastinya ini berita yang sangat hot, ya, yang juga menggembirakan khususnya bagi Anda yang mau lebih cerdas gitu ya. Tapi kalau bagi Anda yang memilih tetap dungu, halu, dan idiot, maka warna merah ini identik dengan sesuatu yang menyebalkan. Tapi nggak apa-apalah, memang gue pikirin, oke? Jadi begini saja. Seperti yang saya katakan di video saya yang kemarin, bahwa sebenarnya sudah dari hari Minggu saya mendengarkan berita bahwa PLC VTube dibubarkan. Cuma saya tidak mau terlalu responsif, takutnya berita itu hoax gitu ya. Kan bikin malu dong kalau hoax tapi saya ulas gitu ya. Nanti dibilang, itu memang dasar haters itu ya, suka nyebarkan hoax gitu ya. Tetapi setelah saya tunggu 1 hari dan saya dapat konfirmasi bahwa berita itu adalah benar, maka inilah saatnya saya ulas berita mengenai bubarnya atau dibubarkan tepatnya PLC Premium Leaders Club. Malah ada leader yang bilang PLC itu Platinum Leader Club. Kan on juga itu ya, leader tapi nggak ngerti PLC itu adalah Premium Leaders Club, bukan Platinum. Ya sudahlah ya. Kadang-kadang ngelihat pemain VTube on juga sih ya. Masa dia leader tapi nggak tahu PLC itu apa. Oke, mari kita lihat pemberitahuannya di sini. Ya, pengumuman resminya dikatakan di situ, VTuber yang terhormat, terima kasih untuk leader PLC yang telah berjuang dan memberikan support kepada perusahaan selama ini. Sebuah kebanggaan bagi kami untuk bisa bekerja sama dengan Anda. Sesuai arahan dari pihak regulator, dalam hal ini SWI, mulai saat ini VTube tidak lagi memiliki sistem referral dan peringkat. Aduh coy, itu pemerintah atau regulator itu sejak awal Maret 2021, bahkan dari sebelumnya juga Juli tahun lalu sudah dibilang ilegal. Oke lah, kita bilang dari awal Maret disuruh diminta untuk tidak boleh ada referral dan tidak boleh ada peringkat-peringkat, ya kan? Bandel, ya. Kok malah baru sekarang mengakui gitu ya? Oke lah, kita lanjutlah. Oleh karena itu, dengan berat hati kami sampaikan per tanggal 27 April 2021, yaitu Selasa hari ini, Premium Leaders Club resmi dibubarkan. Oke, para VTuber akan mendapatkan informasi seputar VTube melalui kanal media sosial resmi perusahaan. Disebut di sini Instagram yaitu vtube.official dan Facebook juga sama, vtube.official. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Artinya channelnya si Wilbert itu yang My Future Business School bukan karena resmi dong. Tapi sudahlah, itu bukan urusan saya coy ya. Di sini cuma dibilang 2 tuh, Instagram sama Facebook. Menarik. Nah, konsekuensinya apa sih ya kalau sampai PLC itu dibubarkan? Anda kalau ingat diskusi saya selalu bilang begini. Saya sih yakin ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, Pak Chandra itu bilang nanti izin VTube tidak akan dikeluarkan. Kuping lu conge. Gua nggak pernah bilang gitu. Yang gua bilang adalah saya yakin bisa saja izin dikeluarkan oleh SWI kalau 5 syarat itu dipenuhi 100%. Kalau enggak, ini sudah berapa bulan? 2 bulan lebih coy. 2 bulan lebih ya. Sebentar lagi masuk Mei. Janjinya Maret. Mei saya juga nggak yakin tuh awal Mei. Tapi antara Maret sama Mei sama juga sih ya, depannya sama-sama M.
Jadi artinya boleh Maret, boleh Mei ya, kira-kira gitulah. Oke lah. Lanjut, saya bilang bahwa mungkin saja izinnya dikeluarkan kalau 5 syaratnya itu dipenuhi. Yang saya selalu bahas ada 2 yang paling sulit yaitu referral dan tidak boleh ada peringkat, tidak boleh ada fast track. Nah, kelihatannya manajemennya ngotot, dia tetap masukkan, dia yang baru tetap ada peringkat. Itu yang saya dengar. Oke, makanya nggak dikeluarin izin, ya kan? Nah, di sini kita lihatlah suatu diskusi yang terjadi di sebuah grup yang namanya PLC Group. Ini grup WhatsApp, ya kan? Mula-mula di-share itu berita pengumuman resmi dari perusahaan. Kemudian di situ dari siapa itu? Si Jeff, ya, marketing consultant kelihatannya ya. Dia bilang apa? Salam sejahtera teman-teman PLC sekalian. Disebabkan sesuai arahan dari pihak regulator, mulai saat ini VTube tidak lagi memiliki sistem referral dan peringkat. Oleh karena itu dengan berat hati kami sampaikan per tanggal 27 April. Padahal ini kan diskusinya terjadi sehari-hari sebelumnya, tapi dituliskan 27 April hari ini ya, tapi nggak apa-apalah. Ini padahal ini diskusi terjadi beberapa hari sebelum tanggal 27. Per tanggal 27 harusnya dalam kurung Selasa aja lah, ya kan. Tapi oke lah. Premium Leader Club dibubarkan secara resmi. Oke? Berarti berita itu bukan berita hoax, ya. Nah, di sini menarik. Nah, kita lihat konsekuensinya apa dengan dibubarkannya Premium Leaders Club. Nah, hati-hati. Artinya, seorang leader yang punya mau 10, 100, 1000, 10.000 anak buah atau bebek dungu di bawahnya, sekarang linknya tuh hilang semua. Sehingga hati-hati catat. Agak sulit sekarang untuk melacak si A siapa yang rekrut. Walaupun si A tahu yang rekrut si bebek dungu halu idiot itu misalnya. Ya, dia juga bebek dungu, tapi yang rekrutnya itu bebek dungu halu dan idiot misalnya. Tapi kalau secara sistem sudah tidak ada, sehingga agak sulit untuk membuktikan gitu bahwa dia yang merekrut. Nah, ini konsekuensinya ya bagi para pemain VTube yang di kemudian hari merasa perlu melaporkan karena dia merasa dirugikan. Tetapi tetaplah ada bisa cara untuk membuktikan. Tapi saya nggak bahas sekarang ya. Tapi ini bisa menjadi wacana untuk cuci tangan. Iya dong, karena semua linknya itu dihapus. Tidak terlihat lagi siapa direkrut siapa anak buah siapa yang menjadi bosnya siapa. Kan dihapus. Nangkap? Sudah mulai nangkap ya? Nah, hati-hati. Oke. Nah, lanjut. Di sini ada lagi di percakapan di grup PLC 247-1 apalah ya. Di situ juga didiskusikan edaran itu, ya kan? Oleh karena itu dikatakan di sini, grup akan segera saya bubarkan semuanya. Sekarang kita main solo semua sesuai arahan SWI. Betul kan apa yang saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa kalaupun VTube jadi legal, binatangnya berubah, permainannya berubah. Main solo, nggak ada lagi si Anu merekrut si Anu merekrut lagi si Anu, sudah tidak ada. Nah, diteruskan di sini, lama launching karena manajemen mempertahankan referral. Iya, manajemen lu itu auban, itu kepala batu, udah dibilang nggak boleh referral, tapi dia ngotot mau mempertahankan referral. Tapi ya saya bisa mengerti sih ya, kalau dia langsung menerima mentah-mentah permintaan SWI, dia akan terkena juga. Dia harus beli itu VIP semua yang orang mau lepas ke dia. Dia harus beli. Nah, karena itu dia main waktu, dia ulur waktu. Ini dugaan saya ya. Wah, sama SWI dilihat terus. Oh enggak, ini masih ada referral, ganti. Oh, masih ada, ganti gitu kan. Sehingga akhirnya pusing lah. Ya, kalau orang Jawa bilang bohwat. Ya, bohwat ya kan. Udahlah, give up dia. Ya sudahlah, kalau memang begitu ya kita harus hapus referral. Ya memang iyalah orang diminta untuk dihapus gitu ya. Nah, di sini dikatakan lagi, tapi SWI ngotot nggak mau ketok palu kalau referral masih ada. Ya iyalah, itu adalah salah satu dari 5 syarat.
Akhirnya karena manajemen kasihan sama member yang menunggu juga, diiyakan syarat SWI. Bukan manajemen kasihan, manajemen kepala batu. Ini ini kalimat bersayap, ya kan? Jadi seakan-akan manajemen tuh kasihan, dia tetap mau mempertahankan referral, maka jadi lama. Seakan-akan manajemen mau memperjuangkan nasib para pemain video. Bukan, manajemennya kepala batu, ngotot mau referral. Makanya 2 bulan lebih nggak dapat izin. Cuman dapat tanda daftar PSE. Makanya saya sudah bahas, jangan sombong, itu cuman tanda daftar penyelenggara sistem elektronik. Izinnya tetap dari sektor yang bersangkutan. Dalam hal ini periklanan digital. Nggak dikeluarin. Oke? Nah, jadi dikatakan lagi sini, oke lah paket komisi masing-masing. Sebentar lagi VTube launching. Katanya VTube launching. Tapi dengan tidak ada referral. Iya kan saya sudah bilang. Selama itu dipenuhi, bisa saja dikasih izin. Nggak heran. Jangan sampai begini. Misalnya nih, Mei keluar izin. Tuh Pak Chandra salah. Akhirnya VTube keluar izin. Anda tuh tambah dungu kalau ngomong gitu. Kan sudah saya katakan bisa saja dapat izin selama 5 syarat itu dipenuhi semua. Ya kalau sudah dipenuhi semuanya, tidak ada alasan SWI tidak kasih izin. Tetapi binatangnya sudah berubah. Anda mau yang Anda sudah rekrut 1.000 orang yang dulu dapat bonus, sekarang hilang bonusnya? Ya Anda kan bisa nuntut sama perusahaannya. Oh nggak tahu lagi nih, pokoknya saya nggak mau tahu lagi nih, nggak mau tahu, pokoknya saya dirugikan. Ya kan, dulu saya udah beli VP, 10.000 VP bintang 6 sekali jalankan misi, lihat 10 iklan dapat 337,5 VP alias 5 juta. Sekarang mana? Nggak ada, balikin duit saya. Nah ini ada konsekuensi seperti itu, ya kan? Jadi di sini ditambahkan lagi paling bawah, mungkin ini hasil meeting final manajemen dengan SWI. Lah iyalah, bukan hasil meeting final. Memang dari awal dibilang tidak boleh ada referral. Masih bilang hasil meeting final. Aduh, auban gitu ya, kepala batu. Oke, kita maju terus lah. Nah, kemudian di sini ada diskusi. Ternyata ada di sebuah grup ada chatting menggunakan voice gitu ya. Di sini dirangkumkan. Aduh, kita cepat aja nih ya masalah VTube. Nomor 1, seharusnya kemarin tanggal 15 April VTube sudah buka karena izin sudah legal semuanya. Dari mana coy? Tanggal 15 aja PSE-nya belum keluar, PSE baru keluar tanggal berapa? 20. Lupa. Ya ini ngibul banget ya dong. Artinya ini bohong lah, ya kan? Ditambahkan ternyata tanggal 14 April ada yang kirim surat terbuka ke Pak Tonggam. Siapa? Mungkin saya kali gitu ya. Nggak tahu, saya lupa. Ya kan? Sehingga akhirnya tidak jadi on. Ya kan? Oleh karena itu pihak manajemen dipanggil kembali oleh SWI. Dalam hal ini pihak manajemen Pak Prabowo katanya untuk konfirmasi soal laporan ke SWI bahwa VTube bikin rugi member bla bla bla. Kuncinya ada di Pak Tonggam. Tinggal klik on katanya. Aduh. Launching VTube-nya Pak Tonggam akan pensiun dalam waktu dekat ini. Dia ingin menunjukkan bahwa selama dia bekerja sudah membuat presentasi dengan banyak, menutup perusahaan investasi. Makanya Pak Tonggam mau saat pensiun nama dia baik. PSE sudah selesai. Mana? Ini kan bicara tanggal 15 April kemarin PSE sudah selesai. Mana? Belum pada tanggal 15, belum. 20 iya. 20 atau 22 saya lupa lah ya. Memang gue ingetin gitu ya. Enggak. Tinggal on saja VTube. Doakan semoga Tonggam diketuk hatinya. Lah, nggak perlu ngetuk hatinya Pak Tonggam. Saya tahu dia gimana. Selama Anda memenuhi syarat yang diminta, ya dikeluarin izinnya. Selama enggak ngeyel, nggak dikeluarin. Ya kan? Karena menyangkut hajat orang banyak. Hajat orang banyak yang siapa? Oke, poin nomor 2. VTube banyak perubahan di tampilannya. Paket bintang diganti namanya dengan paket Edge 1, Edge 2, 3, 4, 5, 6. Harga sama. Nah ini menarik. Harga sama katanya. Artinya Edge 6, 10.000 VP. Itu yang dilarang. Tidak boleh lagi. Ini sama aja kayak beli fast track. Cuman namanya diganti. Kira-kira begitu kalau saya baca. Ya kan? Kita diajak untuk jadi agen iklan UMKM. Nah, betul kan apa yang saya ngomong? Pemain VTube sekarang jadi agen iklan. Dulu main klik, sekarang jualan iklan. Pak, Bu, pasang iklan dong, pasang iklan. Gitu, jadi sales. Aduh, bener di sini. Ya,
agen iklan di UMKM VTube, dan nanti di tampilan VTube baru ada kolom goal, bla 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 bla. Anda bacalah di sini. Anda baca di sini ya. Jadi sales iklan. Rasain loh ya. 3. Jadi kalau kita mau cair uang yang mendem di kolom goal, kita harus beriklan di UMKM. Lah, sekarang artinya supaya cair kita harus beriklan. Kita bisa minta orang lain pasang iklan, nanti VP-nya kita yang bayar dari kolom goal kita, kira-kira gitulah. Jadi kita nyari orang pasang iklan, terus dia seakan-akan beli VP kita. Rasain loh. Di sini tidak ada nih jelas bahwa dia bisa jual ke perusahaan. Seakan-akan dia harus jual iklan dan jual VP-nya untuk memasang iklan. Kira-kira begitulah poin nomor 3 ini. Ya, rasain dah ya. Jadi sales iklan sekarang. 4. Penjualan VP di Action Control untuk sementara pas awal buka VTube 1 hari hanya 500 VP maksimal. Kalau ada ribuan orang masing-masing mau jual 1000 VP, dia cuma bisa beli 500 VP gitu kira-kira. Ngantri itu nanti itu. Karena sudah pasti akan diserang itu exchange counter, ya kan? 1 hari hanya 500 VP maksimum. Aduh, didampingin oleh pihak ketiga. Nggak pedulilah pihak ketiga. Tapi yang saya menarik di sini kata-kata 1 hari hanya 500 VP maksimal yang dilayani. Astaga, astaga ya. Kalau 1000 VP, kalau kita bilang 14.000 saja ya, 1000 VP. Artinya kan 14 juta ya. Kalau 14.000 sekarang kan Anda dolar sudah turun. Kalau 15 VP artinya sehari manajemen perusahaan hanya bisa keluarin 7 juta untuk tebus VP orang. Ya, padahal VP yang orang mau lempar ke action control itu miliaran. Tapi cuma dibayar 7 juta sehari. Itu maksimum. Ah, udahlah, rasain lo coy. Ya, gue udah bilang nggak percaya sih. Ya udah. Nomor 5, MBFS, bukan MBFS kali ya, MFBS kali, My Future Business School, ini salah ketik. Mulai Senin akan selalu update informasi soal VTube dan V+. Buktinya kemarin hari Senin tidak ada berita. Malu itu channel MFBS mau ngomong apa lagi. Yang ada waktu siangnya pada hari Senin, tapi siangnya cuma ada pernyataan dari manajemen yang pembubaran tadi. Tapi tidak ada info lagi soal VTube. Tidak ada. Ya kan? Nomor 6, jika Pak Wilbert sudah membicarakan masalah teknis, itu artinya VTube besoknya akan buka. Mana waktu itu tinggal bilang setengah langkah lagi, tinggal setengah langkah lagi, nggak buka-buka. Jadi intinya VTube akan buka hanya terganjal oleh tonggam itu, hanya tanggalnya belum pasti. Ini kurang ajar ini, ya. Seakan-akan nyalain Pak Tonggam gitu. Dari mana lu aja yang nggak nyelesaikan syarat-syaratnya? Jangan bilang nyalain Pak Tonggam ini. Kalau Pak Tonggam denger ini, wah diperlama. Udahlah saya kasih lagi lah inilah, biarin tambah lama dah, ya. Habis Pak Tonggam disalahin, saya nggak suka gitu pejabat pemerintah disalahin. Oke, di sini ada lagi percakapan di sebuah grup WA yang intinya membicarakan diskusi tadi lah, udahlah. Tapi yang paling bawah itu yang saya menariknya adalah begini. Apakah perlu kantor VTube yang baru ini ditongkrongin sama pasukan pemuda Pancasila? Seakan-akan dia sudah mulai kesel nih, dia mau kirim pasukan gitu ya, untuk masuk TV nih, ya kan? Sebab kalau pemuda Pancasila nunggu instruksi dari saya, seakan-akan orang ini punya link nih sama pemuda Pancasila. Kalau saya bilang bergerak, mereka bergerak ke Jakarta. Aduh, rusuh. Sesuai dengan prediksi saya akan terjadi chaos. Nggak percaya sih, ya, nggak percaya. Ya sudah, kita lihat saja ini ya. Di sini kalau kita lihat diskusi-diskusi yang ada tadi, ya, itu sudah jelas bahwa di antara member dan leader sudah tidak ada keharmonisan lagi. Jelas, sudah tidak ada keharmonisan lagi. Bahkan kalau tadi Anda lihat, sudah ada ya setengah leader, setengah member kali rankingnya belum terlalu tinggi. Dia sudah kesel banget. Dia mau terjunkan, kira-kira begitu kalau saya lihat dari bahasanya, pemuda Pancasila. Aduh, benar-benar chaos, ya. Mudah-mudahan sih tidak ya, selama manajemennya mau bayar, mau tebus itu yang namanya VP.
Tapi Anda sudah lihat tadi kan, sehari cuman bisa tebus 500 VIP. Padahal akan ada ratusan ribu VIP, mungkin jutaan VIP kali ya. Kan ngakunya ada 17 juta member. Kalau satu member aja ada 1000 VIP, umpama cuma ada 1000 VIP, itu ada 17 juta VIP. Sehari cuman 500 VIP ditebusnya. Berapa lama? Dan manajemen kan harus cari duit untuk bayar itu VIP. Makanya dia akalin, harus pasang iklan. Ya, cari orang, pasang iklan, nah orang itu disuruh beli VIP. Jadi seakan-akan perusahaan mau cuci tangan, lu jual dong VIP-nya sama yang mau pasang iklan. Kita lihat saja implementasinya. Terakhir. Di sini saya dapat ya mungkin dari postingan Yunita Atmojo ya di Facebook yang tetap menyemangati para pemain VTube untuk tidak putus asa. Tunggu sebentar lagi. Ini mah kalau orang yang namanya mau melahirkan ya, harusnya 1 Maret melahirkan. Ini nggak lahir-lahir nih anaknya nih, ya kan? Udah mau 2 bulan nih nggak lahir-lahir. Ya mungkin anaknya itu bisa mati dalam kandungan. Ya, tunggu sebentar lagi, setengah langkah lagi. Oke, tidak ada salahnya menunggu sebentar lagi. Anda baca lah, ya kan? Sangat disayangkan jika kita menyerah di detik-detik terakhir. Ya Anda baca lah gitu. Sampai di bawah-bawahnya dia bawa Tuhan berkati kita semua. Ya kita lihat bagaimana Tuhan memberkati mereka semua ya. Saya nggak ngerti gimana cara Tuhan memberkati mereka semua. Oke, jadi kita lihat bahwa pembubaran PLC VTube ini jelas sudah menunjukkan apa ya kalau saya boleh bilang, kekecewaan yang luar biasa dari para pemain VTube. Yang mana sebelumnya sudah kecewa sih. Sudah berapa? Udah hampir 2,5 bulan ini nggak lahir-lahir VTube-nya. Ya kan, terakhir dibubarkan. Dan lucunya itu dibubarkan sebelum VTube-nya muncul. Nah ini saya sering dengar komen ini, mestinya nanti dulu lah tunggu VTube muncul, referral dibuang, PLC dibubarkan. Maksudnya apa? Supaya menyambut VTube yang baru masih ada komunikasi dari PLC kepada membernya. Dengan demikian sekarang tidak ada komunikasi nih, kan sudah diarahkan komunikasi nanti di Instagram dan di Facebook, bukan di YouTube itu. Aneh juga tuh pengumumannya. Seakan-akan channelnya si Wilbert itu, My Future Business School, tidak dihargain, tidak diakui. Oke? Ya kira-kira seperti itu dampak dari dibubarkannya Premium Leaders Club dari VTube. Yang dampaknya adalah ke sistem VTube yang sebentar lagi katanya mau lahir, yang sekarang katanya dipersulit sama Pak Tonggam. Ini kurang ajar juga nih. Bukan Pak Tonggam mempersulit, elunya aja yang auban, yang bandel, kepala batu, tidak mau segera memenuhi syarat yang diminta. Itulah. Jadi nggak penting itu yang namanya PSE. Kalau kesesuaian dari syarat yang diminta itu tidak dipenuhi. Oke? Demikian saja bahasan saya pada kali ini. Silakan share kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video ini. Seperti biasa, terima kasih.